Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Biarlah sore hari ini kita boleh mencari wajah Tuhan, kita rindukan Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa untuk mulai worship Tuhan pada sore hari ini. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri akan bekerja melawat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Ada kuasa di dalam pujian umatnya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata. Come on. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tengah kita kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Come on. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Oh Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Yeah, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Mari sama-sama katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Pada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, oh, bernyanyilah segenap
biasa Tuhan kita. Dan biarlah kita terus memuji Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kata-kata terlukiskan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, terang kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, karya termegah. Tiada bandingannya. Terang kasih-Mu, kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan Maha Kuasa, come on. Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha Kuasa, Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Yeah, sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Haleluya. Luar biasa, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Yeah, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, 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 oh. Katakan namanya, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, duduk batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada
keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan engkau yang termulia, engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya, luar biasa Tuhan kita, haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Dia. Haleluya. Rindukan Dia, lebih lagi membawahi hidup kita masuk dalam hadirat-Nya. Kami rindu Engkau lebih lagi ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi melawat hidup kami. Oh Jesus, kami rindu kuasa-Mu bekerja, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu, dalam hati-Mu. Oh, ku rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hadirat-Mu. Yeah, yeah. Oh, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu
wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, mendekat hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, ku angkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di hadirat-Mu, kami rindu lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu kuasa-Mu bekerja saat ini lebih lagi. Mari penuhi hati kami dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh lebih lagi merasakan jamahan-Mu. Biarlah setiap kami masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami rindu Engkau, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu lebih lagi ya Bapa. Mari lawat dan jamahlah hidup kami. Oh, haleluya. Hirabarabaya syaralarabarabaya, hirabaralarabarabaya, hirabaralarabarabaya syakaralaralarala, hirabaralarabarabaya,
biarlah kuasa-Mu bekerja lebih lagi menjamah hidup kami Tuhan, melawan setiap kami ya Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Mari penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku sebagai tanda ucapan syukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Yes, my Lord. Diam dia di hadirat-Mu, ku merasakan kasih-Mu Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Diam dia di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan. Mari penuhi kami lebih lagi dengan kasih-Mu. Oh, diam dia di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Yes, my Lord. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Diam dia di hadirat-Mu, mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman Tuhan, yang bersilakan. Indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan
Bapa, kami percaya Engkau ada. Bahkan kami percaya Engkau itu nyata. Yes, my Jesus. Biarkan kehadiran-Mu menjamah setiap kami. Dan bahwa kami mengenal hadirat-Mu. Dan biarkan kami tinggal dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membuat kami hidup. Hadirat-Mu yang membuat kami berubah. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Amin. Dan biarkan kami boleh lebih dalam tinggal dalam hadirat-Mu. Yes, my Jesus. Bahkan mampukan kami gereja-Mu untuk membawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Biarkan dunia boleh mengalami kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami. Biarkan sungguh firman-Mu dikenapi. Dari dalam kehidupan kami akan memancar aliran-aliran kehidupan. Dunia ini membutuhkan kehidupan. Dan biarkan kami bisa membawa kehidupan itu bagi kehidupan mereka. Supaya mereka boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, pada siang hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kehidupan kami. Kami rindu Engkau menyatakan isi hati-Mu. Dan biarkan kami boleh menangkap apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami serahkan jam yang indah pada sore ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sore ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini ayat yang sama yang dituliskan di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, saya mencoba mencari tahu kata mencari di dalam ayat-ayat ini. Ternyata kata mencari Tuhan di dalam ayat-ayat ini ditulis dari dua kata bahasa Ibrani yang berbeda. Yang pertama itu kata daras. Daras itu apa ya? Mencari untuk menemukan arti, menyelidiki atau belajar, untuk mengenal. Jadi mencari dengan sebuah tujuan untuk bisa mengenal lebih dalam, untuk bisa mengetahui. Nah, kata kedua di dalam bahasa Ibrani dari kata mencari adalah bagas. Bagas itu ada nuansa usaha yang begitu gigih, usaha yang terus menerus sampai berhasil. Ya, jadi ya ada dua kata yang berbeda dalam bahasa Ibrani, yaitu daras dan bagas. Di dalam kata mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah pencarian yang penuh dengan arti untuk menemukan sebuah makna. Pencarian yang seharusnya tidak pernah berhenti yang kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini menjadi penuh arti. Nah, kalau kita melihat ada juga kata yang penting di sini, yaitu kata tamid. Tamid itu adalah sebuah kata yang diterjemahkan terus menerus. Jadi lihat ya, kata mencari ini seharusnya menjadi sebuah kegiatan atau sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang percaya tanpa henti. Saudara, pertanyaannya, kenapa sih kok kita harus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Sebuah ayat di dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai yang keenam. Ada satu kata saja. Sebuah kata yang penting, kenapa kita mencari Tuhan? Ayat ini berkata, supaya kita hidup. Saya mau tanya saudara, apakah ada di dalam kehidupan ini yang lebih penting daripada hidup? Apa? Apakah ada yang lebih penting daripada sebuah kehidupan di dalam dunia ini? Saya mau tanya, ada yang misalnya, uang sama hidup mana lebih penting?
Oh, dua-duanya penting. Mana lebih penting kok ini? Hah? Kurang mengerti bahasa Indonesia. Mana yang lebih penting? Uang atau sebuah kehidupan? Kehidupan lebih penting. Istri sama kehidupan, mana lebih penting? Hah? Kehidupan masih lebih penting. Makan soto sama kehidupan, mana lebih penting? Kehidupan lebih penting. Begini ya saudara. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada sebuah atau sesuatu yang lebih penting daripada kehidupan. Dan Yesus itu, makanya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jadi di dalam Tuhan, ya saudara, hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Tetapi sekali lagi, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, sekali lagi ya saudara, hari-hari ini ada sebuah kesedihan sebetulnya di hati saya. Ini ada beberapa minggu ya, ada kesedihan di hati saya ini begini. Minggu yang lalu saya ikut sebuah acara namanya Jaringan Doa Nasional. Yang di kota-kota namanya Jaringan Doa Sekota. Ketika selesai kita melakukan Jaringan Doa Sekota, ada sebuah penyuluhan dari, seharusnya dari pejabat bupati, tapi kemudian digantikan oleh sekretaris sekda untuk memberikan pengarahan mengenai pemilu. Itu tidak penting isu pemilunya. Tapi dari situ ya saudara, dari pemaparan ini saya mengerti begini. Saudara tahu enggak jumlah atau berapa persen orang Kristen di kota Lumajang? Nah, ini yang membuat saya sedih. Itu jumlahnya hanya 1%. Halo? Penduduk Lumajang ini 1,1 dan hanya 100.000 orang percaya. Nah, saya mau kita sama-sama melihat ya saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk jadi orang percaya kepada Dia. Ada sebuah ketetapan. Saya kembali mengulang ya saudara. Di awal tahun Ibu Ona berkata, Tuhan itu punya ketetapan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan memilih saudara, Tuhan memilih Yamson, Tuhan memilih saya. Ini bukan sekedar sebuah pilihan yang biasa, tetapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya destiny, Tuhan punya takdir. Kenapa Dia pilih Yamson, pilih saya, pilih saudara semua untuk percaya kepada Dia? Dikatakan, dan aku telah menetapkan. Ada sebuah ketetapan bagi Yamson, saya, dan semua orang percaya. Ada sebuah ketetapan. Apa bunyi ketetapan itu? Kamu harus pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu harus menjadi buah yang tetap. Kalau ayat-ayat yang lain dikatakan buah yang banyak. Sekali lagi ya saudara. Coba bayangkan ya saudara. Berapa lama kekristenan ada di kota ini? Lah, apa yang dimaksud dengan buah? Bukankah salah satu yang dimaksud dengan buah adalah buah jiwa-jiwa yang percaya kepada Yesus karena saudara dan saya mencerminkan kemuliaan Allah. Karena ada sebuah kehidupan. Jadi lihat ya, Yesus ada dalam hati saya. Yesus yang hidup itu ada di dalam hati saya. Dan kalau Yesus yang hidup itu ada di dalam kehidupan saya, maka saudara dan saya adalah hidup. Amin. Nah, apa sekarang pertanyaannya? Apa ciri makhluk hidup? Apa ciri pohon itu hidup? Apa? Pohon itu bisa dikatakan hidup kalau dia berbuah. Sekali lagi ya saudara, saya hari-hari ini, saya beberapa waktu yang lalu berbicara dengan seseorang. Ini kita mesti melihat sebetulnya ya saudara, kalau kita mau jujur dengan kehidupan gereja, ini ada yang salah. Kita tidak sedang baik-baik saja. Karena begini ya, mungkin kita masih setia melayani, mungkin kita masih berkegiatan. Tapi mari kita kembali saudara. Biarkan ada sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita yang kita buktikan lewat buah
yang kita bisa hasilkan. Karena apa? Karena kita ada di dalam Tuhan. Lihat ya saudara, coba baca ayat-ayatnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Kalau kita tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selalu ayat-ayat ini berkata saudara, mengulang-ulang, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Dan saya melihat ya saudara, ada kesamaan tentang tinggal di dalam Tuhan dengan mencari Tuhan. Karena tadi dikatakan, kalau kamu mencari Tuhan di dalam Amos, maka kamu akan hidup. Tinggal di dalam Tuhan itu dengan cara apa? Merindukan Tuhan, mengejar Tuhan, membuat Tuhan itu begitu bermakna sehingga kita mencarinya. Dan kita mencarinya terus menerus di dalam kehidupan kita. Saya pernah bersaksi kepada saudara, satu kali Tuhan bertanya kepada saya, Steve, kapan terakhir kali kamu cari aku sungguh-sungguh? Itu sebuah pertanyaan besar Tuhan kepada saya. Saudara, Tuhan tidak tanya begini, Steve, kapan kamu terakhir kali berdoa? Steve, kapan kamu terakhir kali melayani? Tetapi dia tanya sebuah pertanyaan yang penting. Steve, kapan terakhir kali kamu cari aku dengan sungguh-sungguh? Sekali lagi saudara, biarkan ini juga pertanyaan penting di dalam kehidupan saudara. Kapan terakhir kali saudara cari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Cari karena apa? Cari karena ini memang penting. Karena tanpa mencari kita tidak akan beroleh hidup. Kalau dibalik ya ayat itu, kalau dilawankan, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau dibalik, kalau kamu tidak mencari aku maka kamu akan, kan begitu, mati. Loh Pak, saya tidak cari Tuhan itu ekonomi masih baik Pak. Tidak pernah sakit juga. Masih melayani juga. Sekali lagi saudara, lihat ya, hitungan Tuhan, ukuran Tuhan, ketetapan Tuhan adalah pergi untuk menghasilkan buah. Coba cek saja, kalau buah itu belum banyak, mari kita cari Tuhan lagi. Dan kita percaya saat kita mencari dia lagi, pasti ada kehidupan kembali dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang akan menghasilkan orang melihat perbuatan baik kita. Orang mempermuliakan Bapa di surga. Bahkan orang percaya lewat kehidupan kita. Amin. Saudara, mari hari-hari ini ya saudara. Ada sebuah pujian kuno. Saya seringkali nyanyikan kalau lagi berdoa bersama ibu-ibu. Pujian ini refrennya begini. Amat sedih jika Tuhan mengeluh, ku dapat daun bukan buah. Saya ulang sekali lagi ya. Amat sedih jika Tuhan mengeluh, ku dapat daun bukan buah. Sekali lagi, kekristenan tidak dirancang supaya saudara menghasilkan daun. Daun itu apa? Gambaran apa? Daun itu kan gambaran ya kegiatan rohani. Tetapi sekali lagi ya, daun itu juga menunjukkan sebuah kehidupan sebetulnya. Tetapi yang Tuhan cari adalah buah. Saudara dengar Tuhan pada sore hari ini, Tuhan cari buah. Tuhan utus saudara dan saya untuk pergi. Pergi kemana saudara? Untuk pergi, kan gereja itu apa? Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan masuk. Dan orang-orang yang diutus Tuhan ke dunia. Jadi orang yang dipanggil jadi milik Tuhan. Dan orang yang diutus itulah gereja. Jadi ya saudara, gereja ini diutus Tuhan ke tengah kota ini. Supaya apa? Supaya lewat kita kota ini mengenal Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan.
Ada jiwa-jiwa yang disembuhkan kemudian percaya kepada Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dilepaskan kemudian percaya kepada Tuhan. Sebab itu ya saudara, hari-hari ini coba renungkan kehidupan kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah kekuatannya selalu. Supaya kamu hidup. Supaya ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mencari itu adalah mencari begitu dalam. Mencari untuk mengenal. Mencari dengan gigih. Terus menerus. Menjadi sebuah usaha yang kita lakukan hari lepas hari. Saya bisa mengerti ya saudara. Kenapa Daud ini mencari Tuhan 7 kali dalam sehari. Dituliskan. Itu sebuah angka yang begitu sempurna. Angka 7 menunjukkan angka kesempurnaan. Artinya dia selalu. Saudara kalau begini ya. Kalau ayat firman Tuhan berkata, carilah wajahnya selalu. Saya mau tanya ya. Apa arti kata selalu? Apa ya, Son? Arti kata selalu. Terus menerus itu boleh istirahat enggak? Hah? Boleh. Selalu loh. Yamson harus selalu bernapas. Boleh istirahat? Hah? Loh, kalau bernapas enggak boleh. Kalau mencari tadi kok boleh. Mana? Saya ulang lagi ya. Carilah wajahnya selalu. Boleh ada jeda? Hah? Nah, saya ulang lagi. Kalau Yamson bernapas, Yamson harus bernapas selalu. Boleh berhenti? Pak capek bernapas. Berhenti saja 1 menit dulu. Hah? Mati ya. Nah, kenapa Tuhan suruh kita mencari wajahnya selalu? Loh Pak, itu artinya enggak tidur, enggak makan, enggak apa Pak. Bukan begitu ya saudara. Mencari Tuhan, itu artinya merindukan Tuhan. Atau menginginkan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Dan itu kita juga melakukannya dengan apa? Terus menerus. Dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten. Saya rindu ya saudara, gereja kita menjadi gereja yang hidup. Amin. Kita rindu, kita menutup tahun ini saudara. Ini masih ada sisa ya saudara. Kita perlu dibersihkan, kita perlu mencari Tuhan lagi. Kita perlu mencari seolah-olah saudara. Tanpa mencari. Saya tidak tahu ya saudara. Misalnya saudara, saudara pernah tenggelam enggak? Coba bayangkan tenggelam ya. Coba ketika saudara hampir tenggelam itu. Kan saudara itu cari napas. Cari udara, betul gak? Gimana cara mencari kalau sudah tenggelam, cari napasnya? Iya, tapi tidak mikir apa-apa ya. Kalau kita lagi cari napas apa mikir? Waduh dompetnya basah. Wah HP-nya ketinggalan. Tidak mikir ya? Mikir gak? Mikir HP-nya, ini baru ganti HP nih. Tenggelam ini gimana? Dompetnya basah ini. KTP-nya rusak. Kok tidak mikir ya? Karena apa? Karena dia berpikir, aku perlu ini napas. Nanti gampang lah. HP, dompet gampang lah. Karena apa? Mencari kehidupan. Sama saudara. Carilah Tuhan. Dengarkan ini firman Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Bahkan kalau sudah melihat di dalam ayat yang ke-6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api. Dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya. Lihat saudara. Sebetulnya ada sebuah kematian ketika saudara berhenti memutuskan. Mencari Tuhan, merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan. Bahkan ya saudara, saya dalam doa-doa saya coba berdoa seperti Daud. Saya berkata, Tuhan, aku cari wajahmu. Wajahmu lebih penting daripada berkat-berkat yang kau bisa berikan. Jamahanmu, kehadiranmu lebih penting daripada pertolongan yang kau berikan. Kehadiran Tuhan, menemukan Tuhan. Bahkan saya mau kutip ya saudara. Seorang penulis bernama Bill Johnson. Dia berkata begini. Apa prestasi paling besar dari seorang manusia? Apa saudara? Menurut saudara? Apa prestasi paling besar? Apakah manusia bisa ke bulan itu sebuah prestasi ya? Prestasi yang luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi Bill Johnson itu menuliskan begini.
prestasi yang bisa diraih oleh manusia adalah menemukan Tuhan. Tidak ada prestasi yang lebih besar daripada ini. Saya ulang lagi. Apa prestasi besar manusia? Itu ketika dia menemukan Tuhan. Karena apa? Karena ketika dia menemukan Tuhan, disitulah dimulainya sebuah kehidupan. Saya ulang lagi. Saudara, Zakheus itu kaya. Dia berhasil. Tetapi kehidupannya dimulai. Kapan? Ketika dia menemukan Tuhan di rumahnya. Karena ketika dia menemukan Tuhan di rumahnya, kehidupannya ada kehidupan. Bagaimana saya tahu? Karena orang-orang mulai diberkati lewat kehidupannya ketika dia menemukan Tuhan. Sekali lagi saudara, saya ulang lagi. Tidak ada prestasi yang lebih besar bagi saudara dan saya selain menemukan Tuhan. Kalau saudara bisa menemukan Tuhan, saudara ada juara kehidupan. Bukankah di dalam Alkitab dikatakan kita ini sedang berlomba dalam perlombaan iman, betul? Saya mau tanya, apakah saudara sudah merasa hidup ini berlomba? Sudah? Saya mau tanya, kira-kira orang yang menang lomba itu orang yang seperti apa menurut saudara? Gimana ya, kalau ini sebuah perlombaan? Orang yang berjuang ya, pasti orang yang menang lomba, orang yang disiplin, betul nggak? Kalau tanpa disiplin, tidak mungkin dia bisa menang. Tidak mungkin malas-malasan. Misalnya malas bangun pagi, malas latihan, makannya sembarangan, ya kan? Apalagi jam tidurnya sembarangan. Saya mau tanya, pasti kalah. Lah, ini ada sebuah perlombaan yang hadiahnya mahkota kehidupan. Apakah sudah berusaha, berjuang, berlomba dengan benar? Saya mulai mikir ya. Saya setiap kali kadang malas ya. Kadang malas juga ya, bangun jam 4 untuk berdoa. Tadi pagi saja jam 4. Ini kayaknya mama saya hari ini pelayanan. Saya bangun jam 4 ini ada temennya aja. Tiba-tiba saya solo doa itu kan ya enggak apa-apa juga sih. Tapi rasa doa apa enggak ya? Kadang ada pilihan-pilihan seperti itu. Tapi saya kemudian kembali sadar, hidup ini sebuah pertandingan. Hanya orang-orang yang mendisiplin untuk mencari Tuhan. Hanya orang-orang yang mau menyangkali keinginan-keinginan dagingnya, dia bisa menang dalam perlombaan iman. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara, kembali, ini khotbah dalam kesedihan saya. Karena mendengar angka kekristenan hanya 1%. Mari saudara, kita kembali tinggal di dalam Tuhan. Kita kembali hidup di dalam Tuhan. Dan kita bisa beroleh hidup dengan apa? Firman Tuhan berkata, cari dia. Cari dia lebih daripada apapun. Dan percayalah, orang yang mencari Tuhan, saudara kan banyak baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Ada banyak, ada Raja Asa, ada siapa lagi? Banyak orang, ada raja-raja di dalam Alkitab yang mencari Tuhan dan Tuhan bilang, selama dia mencari Tuhan, hidupnya selalu berhasil. Saudara mau berhasil? Kita ini aneh ya. Mau berhasil tapi mencari Tuhannya enggak mau. Membayar harga untuk mencari Tuhan dengan disiplin. Nah kemudian beberapa waktu yang lalu saya tanya ke Pak Antono. Pak, Bapak ini kan olahraga lari. Nah dia kan selalu tambah anunya saudara. Sudah 5 kilo, dia tambah 10 kilo, tambah 15 kilo, selalu dia tambah. Saya tanya, Pak, itu kalau tidak ditambah, apa yang terjadi? Dia bilang akan menurun. Apa itu? Ya, akan menurun. Itu harus memang sengaja ditambah. Saya mau tanya, di sini apakah ada pikiran di dalam kehidupanmu untuk menambah jam-jam baca Alkitab, jam-jam mencari Tuhan, jam-jam berdoa, apakah ada di dalam pikiran? Dengan pikiran seperti Pak Anton lagi, itu kalau tidak ditambah dengan sengaja, kekuatannya akan merosot juga. Ini saya berharap ya, ini mungkin kata-kata ini agak pedas, tapi sekali lagi saya sedang berkata-kata ini juga kepada diri saya sendiri. Satu kali Tuhan akan bertanya, mana buahmu? Apa yang kau hasilkan? Ada sebuah pujian yang berkata begini,
Beri aku kuasa untuk menangkan jiwa. Jiwaku bawa sebagai persembahan untuk Bapa di surga. Tidak ada persembahan yang lebih indah kepada Tuhan selain kita membawa orang-orang untuk percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, kita mulai langkah awalnya dulu. Cari Dia. Cari Dia. Cari Dia dengan penuh ketekunan. Cari Dia terus menerus. Dan Dia berjanji, yang mencari aku akan membuat dia menemukan aku. Dan orang yang menemukan Tuhan akan beroleh kehidupan. Orang yang menemukan Tuhan dari dalam kehidupannya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian, mengejar hadir-Mu. Mari ini yang kita kejar dalam kehidupan kita. Wajah Tuhan, mencari Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam. Katakan ini yang akan kita lakukan kepada Tuhan. Mengejar Dia, mencari wajah-Nya. wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. membawa Sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. yes God. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bapa, sore ini kembali ingatkan kami bahwa Engkau sudah memilih kami. Bukan kami yang pilih Engkau, tetapi Engkau memilih kami. Dan Engkau punya ketetapan untuk kami pergi kepada kota ini. Untuk kami menjadi garam dan terang bagi kota ini. Untuk kami membawa keselamatan bagi kota ini. Mari ya Bapa, biarkan kami kembali hidup di dalam Engkau. Kami kembali ada kehidupan di dalam kehidupan kami karena kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh mulai hari ini. Tolonglah ya Bapa, biarkan kami sadar tidak ada pekerjaan yang lebih penting, tidak ada pekerjaan yang lebih besar daripada mencari Engkau di dalam kehidupan kami, merindukan Engkau. Bahkan Engkau berkata, cari wajahku selalu. Bapa, biarkan kami oleh pertolongan Roh-Mu boleh melakukan apa yang Kau mau. Kami berdoa, mari Engkau jamah setiap kami yang mendengarkan isi hati-Mu. Mari berkati kembali gereja ini ya Bapa, supaya gereja ini boleh menjadi saksi yang hidup. Gereja ini boleh membawa kehidupan bagi kota ini. Dan kami rindu tahun-tahun mendatang, angka orang-orang yang percaya kepada Engkau semakin banyak. Dan kami boleh melihat Engkau disenangkan lewat jiwa-jiwa yang bertobat kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu, kami pulang dengan hati-Mu.
kami pulang dengan membawa pesan daripada Engkau. Dan kami percaya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, Engkau berkenan kepada kehidupan kami ya Bapa. Biarkan kami selalu hidup di dalam isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih, mari angkat tanganmu. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat ini dengan perkataan amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.